Perkenalkan, di sini nama saya Charlie Manunu Barimbing. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pemodelan dalam MSS. Kita mulai. MSS dan peran pemodelan. Pertama, MSS adalah sistem yang mendukung proses manajemen dan pengambilan keputusan. MSS adalah sistem berbasis komputer yang membantu manajer mengumpulkan data dan membuat keputusan dengan lebih cepat dan tepat. Kedua, pemodelan digunakan untuk mempresentasikan masalah nyata. Pemodelan menyederhanakan masalah nyata terjadi bentuk terstruktur dalam kurung matematika atau grafik agar mudah dianalisis di komputer. Ketiga, membantu menganalisis data dan memilih alternatif terbaik. Model digunakan untuk membandingkan berbagai alternatif dan memprediksi hasil sehingga dapat memilih keputusan yang paling menguntungkan. Berikut jenis model dalam MSS. Yang pertama adalah model statistik, digunakan untuk mencari hubungan antar variabel, misalnya dengan analisis regresi untuk melihat pengaruh satu variabel terhadap variabel lain. Kedua, model finansial, berfungsi untuk membuat laporan dan proyeksi keuangan seperti menghitung pemasukan, laba, atau perencanaan biaya di masa depan. Ketiga, model optimasi, menggunakan metode linear programming atau LP untuk menemukan solusi terbaik saat sumber daya terbatas, misalnya menentukan kombinasi bahan dengan biaya paling rendah. Berikut tahap awal pemodelan. Yang pertama, identifikasi masalah dan analisis ke lingkungan. Langkah awal untuk memahami masalah dan kondisi yang mengaruhi pengambilan keputusan. Yang kedua, identifikasi variabel, menentukan variabel keputusan, variabel hasil, dan variabel yang tidak dapat dikendalikan. Ketiga, forecasting, perkiraan masa depan, memprediksi kondisi yang mungkin terjadi di masa depan agar keputusan lebih tepat. Keempat, manajemen model, mengatur dan memelihara model yang digunakan agar tetap relevan dengan perubahan situasi. Yang berikut kategori proses pemodelan. Yang pertama adalah optimalisasi, di mana mencari solusi terbaik menggunakan tabel keputusan, pohon keputusan, atau linear programming atau LP. Kedua, simulasi, menirukan kondisi nyata untuk mencoba berbagai skenario what if tanpa mengganggu sistem asli. Yang ketiga, heuristik, menggunakan aturan praktis untuk menemukan solusi cepat meskipun tidak selalu paling optimal. Yang keempat, model prediktif, memprediksi kondisi masa depan dengan teknik seperti forecasting dan analisis Markov. Berikutnya, model statis versus dinamis. Model statis yaitu menganalisis satu kejadian yang dianggap tidak berubah seiring waktu. Contoh, pendapatan tahunan perusahaan. Yang kedua, model dinamis, menganalisis kondisi yang terus berubah terhadap waktu. Contoh, proyeksi laba rugi selama 5 tahun ke depan. Berikutnya adalah tingkat pengetahuan dalam keputusan. Yang pertama, kepastian. Hasil keputusan dapat diprediksi dengan tepat karena semua informasi diketahui. Yang kedua, risiko. Hasil keputusan bisa diperkirakan tetapi masih mengandung peluang atau probabilitas tertentu. Yang ketiga, ketidakpastian. Hasil keputusan sulit diprediksi karena informasi tidak lengkap atau tidak jelas. Berikutnya, linear programming dalam MSS. Yang pertama adalah decision variables. Variabel yang nilainya dicari untuk mencapai suatu tujuan terbaik, misalnya jumlah bahan yang dipakai. Kemudian yang kedua, objective function. Fungsi tujuan yang ingin dicapai seperti memaksimalkan laba atau meminimalkan biaya. Yang ketiga, constraints atau batasan. Kendala atau batas sumber daya yang harus dipatuhi, misalnya anggaran, kapasitas, atau waktu. Keempat, contoh blending problem, menentukan kombinasi bahan dalam kurung alfa dan beta untuk memproduksi cat dan biaya terendah sesuai syarat kualitas. Kita lanjut pada simulasi dan heuristik. Yang pertama, simulasi, menirukan kondisi nyata untuk mencoba berbagai skenario dan melihat hasil tanpa mengganggu sistem asli, cocok untuk masalah yang kompleks. Yang kedua, heuristik, menggunakan aturan praktis rule of thumb untuk menemukan solusi yang cepat dan cukup baik saat data terbatas atau proses optimasi terlalu rumit. Ya. Keduanya melengkapi metode optimasi. Simulasi membantu memahami berbagai kemungkinan, sedangkan heuristik mempercepat pencairan solusi.
Kesimpulannya, model berperan penting dalam MSS karena membantu manajer menganalisis situasi dan mengambil keputusan yang tepat. MSS memanfaatkan berbagai pendekatan seperti model statis, dinamis simulasi, heuristik, dan linear programming untuk memecahkan masalah sesuai kebutuhan. Pemilihan model yang tepat akan membuat proses pengambilan keputusan lebih efektif, efisien, dan didukung oleh data yang akurat. Jadi sekian penjelasan saya tentang pemodelan dalam MSS. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.